Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GSN, salam sup kopi pahit. Alhamdulillah. Baik, kita akan mereview sebuah produk terbaru dari GSN. Golok cakep. Ini kategorinya golok ya, tapi modelnya unik. Sarungnya kulit tebal. Golok berkebun boleh lah, tapi ini ketajamannya sembelihan. Mantap ini. Sarung kulit tebal, jahitan rapi, lengkap dengan lubang ikat pinggang. Tebal banget kan? Tebal ini. Memang untuk sarung kulit, bukan untuk strapping. Yang kalau di pinggang buat berkebun. Assalamualaikum. Ya, yuk. Cocok. Kita lihat dalam banget modelnya. Material yang digunakan baja HSS. Kita lap dulu, di mana lapnya kok ketinggalan. Ini sebenarnya finishing mirror polish ya, mirror polish. Dan yang cakep ini di sudut di sini. Nah ini dari Ricasso sampai sini sudut, sebaliknya juga demikian, dari Ricasso sini set membentuk sini sudut. Yang unik di sini dipotong ini kayak chopper, tapi ini bukan chopper, hanya mengadopsi bentuk saja. Oke. Keren, HSS. Kita ukur dulu panjang bilahnya 21,3 panjang bilah. Terlebar di ujung ini 4,5 4,4. Ketebalannya 3 mili. Naik. Mantap banget kalau ke hutan berkebun, cocoknya untuk tebas-tebas. Tapi saya rasa dengan ketajaman seperti ini sayang kalau untuk tebas yang berat-berat, beda karena tipis ya. Sebaiknya ini kalau untuk tebas ya tebas-tebas ringan, tebas-tebas ranting basah, dahan-dahan basah bisa. Ketajamannya ini masih asli, belum saya stropping, lupa tadi, tapi ini halus sekali ya, sudah empuk di kertas HVS, empuk. Kresek yang tipis saya berani, kresek tipis yang lecak tuh halus. Ini kalau buat sembelihan mantep, buat cacah-cacah tulang bisa ini, tulang kambing, jangan tulang sapi, apalagi yang bagian paha gede atas keras itu ya, jangan rompal nanti, sayang. Handlenya ini burel, dipin di sini bisa untuk aksesoris, burel pete, keren, tidak sambungan tapi motifnya. Pakai ring dan duralnya cakep, menyesuaikan serangka atau sarungnya. Di genggaman juga nyaman, enak, pas begini. Kalau tulang-tulang iga kambing itu bisa. Ketajamannya juga halus kalau buat sembelihan tuh, sangat halus. Ini kresek yang tipis, sudah sangat halus, padahal belum di stropping. Belum saya cek tadi, tapi alhamdulillah halus banget. Megangnya cuma gini. Kita coba di kertas yang lecek ya. Kertas lecek yang tipis ini, dicuil-cuilkan lurus, lempeng, tegak, dia halus. Mantap. Cari kresek yang sisa. Keriting-keriting ini, yang keriting-keriting ini bekas ngetes
bilah yang kurang tajam. Kalau kurang tajam keriting, berindil kan, tapi kalau tajam dia halus. Nah, berindil gini hasil dari kurang tajam. Nah, ini kalau tajam halus. Kuncinya di kresek. Kalau kresek tipis dia bisa halus, berarti untuk sembelihan dia lancar jaya. Oke. Oke, cukup mungkin itu saja review singkatnya. Golok keren ini, model pati murah tapi pendek ya. Pasti ada yang berkeinginan coba kalau panjang pasti keren. Nah, selalu gitu ya, sekali-kali pendek gantian kita yang nantang gitu. Kalau mau yang panjang silahkan diinden. Kalau inden itu menunggu itu harus sabar karena menunggu orang kerja. Jangan, intinya kita kan tanggung jawab ya, penuh tanggung jawab, jadi mohon bersabar, cukup gitu saja, jangan ditagih. Kalau sekedar menanyakan kabar tidak masalah bagi kita, tapi kalau ditagih itu gimana ya, jadi dikembalikan kepada diri kita lah segala sesuatu itu. Kalau nggak enak bagi kita jangan ke orang lain, gimana ini lama, jangan gitu ya, santai, sabar. Kita semuanya digarap, nggak udah lama ya, yang udah lama udah berbulan-bulan aja masih sabar, itu kaji yang ada di Makassar, beliau bersabar, pasti kita garap. Nah, kalau yang mau cepet ya ini ready stock atau jomblo kalau bahasa saya jarang menggunakan bahasa ready stock, paling saya menggunakan bahasa jomblo atau bahasa siap kirim. Nah, itu siap kirim. Nah, seperti itu. Kalau mau inden bisa, misalkan seperti itu, nanti saya minta yang 35 cm atau 30 cm ya silahkan. Harga pasti berbeda karena namanya inden itu kita dituntut untuk menyesuaikan keinginan konsumen. Saya maunya gini, maunya gitu, handle maunya panjangnya 14 cm atau 15 cm, saya maunya lebarnya sekian ya. Nah, seperti itu. Nah, harga pasti selisih. Di situ juga harus difahami. Terkadang kan orang udah tanya, kita layani dengan sepenuh hati. Setelah jadi kita konsultasi dengan tim maker dan sebagainya, sekian Pak, mahal banget ternyata, ya lah, seharian kita nurutin. Nah, seperti itu. Kalau belum siap untuk tentang transaksi inden, tunggu aja yang ready. Jadi ada tayangan kok itu ready atau jomblo. Nah, silahkan ditanyakan harganya. Itu enak. Barang setelah ditransfer langsung dikirim hari itu juga. Kan enak. Itu nggak harus menunggu. Begitu transfer, langsung itu. Tanya-tanya juga boleh. Bertanya tidak harus membeli. Seperti itu. Kalau tanya di WhatsApp, kenapa? Nah, pertanyaannya selalu di WhatsApp, semuanya kok selalu di WhatsApp ya, kenapa nggak di sini aja biar konsumen tahu, biar bisa mengukur kantongnya dan sebagainya, kan biasanya seperti itu ya. Kita itu gini, sebenarnya harga tidak dipermainkan, sama ketika sudah ini harganya sekian, kepada konsumen manapun dimanapun itu selalu sama harganya, baik di Indonesia, di Malaysia. Orang Malaysia tanya itu pisau berapa harganya, saya jual di Indonesia itu Rp200.000, itu saya jual di Malaysia, orang Malaysia tanya plus 06 itu Malaysia, saya dari Malaysia, tanya pisau itu berapa harganya, ya tetap 200.000. Saya ditanya itu 200.000 rupiah apa ringgit, rupiah tuan, saya bilang harganya, padahal mungkin secara perekonomian lebih maju sana, lebih banyak sana uangnya, tapi saya tetap konsisten, harga itu sama. Tapi untuk etika tolong, kenapa? Saya ini mewakili ya, saya mewakili rekan-rekan yang mengatasnamakan rekan-rekan yang memberikan harga lewat WhatsApp gitu. Ada kan WhatsApp aja, WhatsApp, nggak usah di sini, mamanya nggak usah di umum. Ya seperti itu. Jawabannya apa? Kalau orang niat membeli pasti akan menghubungi, gitu kan. Kecuali harga itu promo, kecuali ada event-event Jumat Berkah, event apapun, kecuali seperti itu. Contoh, insya Allah besok Kamis ini, insya Allah akan kita tayangkan itu kita. Mamanya
kita kasih promo itu harga tertera, tulis jelas, atau di deskripsi kita tulis jelas. Nah itu berbeda lagi pengecualiannya. Tapi kalau mamanya kok tanya itu kira-kira harganya berapa, klik link WhatsApp yang ada di deskripsi, ya sudah, perintah itu lakukan kalau memang niat membeli. Seperti itu, enggak dipermainkan. Nanti ketemu orang ini harganya umpamanya 500, ketemu orang ini 700, enggak, sama, harganya sama. Nah kita menghargai sesama penjual sebenarnya, ada di sana mamanya sesama penjual, kita hargai gitu. Jadi kita kan nggak bisa langsung konsultasi terus gitu, kamu jualnya berapa, sekian, saya jual sekian, ya sama berarti iya, ya sudah, nggak bisa konsultasi terus kan. Nah maka untuk menjaga privasi masing-masing, menjaga etika tersebut, maka tolong para konsumen juga harus mengerti tentang kita para penjual, produsen. Harga tidak dipermainkan, tapi harga ada etika. Artinya ketika Anda berminat membeli, silahkan menghubungi di WhatsApp, kan sudah ada nomornya di layar, sudah ada nomor, tinggal klik di deskripsi. Enak kan, kita komunikasi di WhatsApp juga enak, semua kita layani. Orang tanya tiap hari belum beli juga kita layani, semuanya kita layani dengan baik begitu. Intinya harga itu tidak dibanderol. Kalau dibanderol mahal di deskripsi atau di tulisan di tempat umum itu pasti mahal, tapi kalau di WhatsApp bisa ditawar gitu. Artinya kalau memang uangnya memang segitu ya enggak masalah gitu. Kita tipis saja kita lepas gitu ya. Jadi terima kasih, mohon pengertiannya, celoteh saya terlalu panjang mungkin ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.